Selamat siang kepada Pak Rashid. Sebagai dosen CS 507 Cloud Infrastructure Practical Approach, saya Hervani Pramana akan mewakili Nugroho Santoso dan Indra Putri Anggitania akan menjelaskan Windows Azure Media Service. Usage exploding. Pada zaman modern ini, kebanyakan internet traffic selalu meningkat. Pada tahun 2015, 80% telah meningkat sesuai survei yang ada di Amerika Serikat. Dan mode yang dipilih adalah video to TV. Jadi faktornya ada besarnya screen, metode input, dan performance dari skenario, connected or disconnected, preview, purchase, rental, subscription, dan local access. Jadi formatnya container, codec, dan security. Paradigma dari evolusi digital ini, pada zaman dahulu sistem share media masih desktop to desktop, memakai device untuk menyebarkan media itu. Tetapi pada zaman modern ini sudah ada teknologi cloud. Satu desktop itu ketika satu desktop mengupload satu media ke cloud, dan desktop yang lain bisa mendownloadnya dari cloud yang dipunya desktop yang diupload, yang ada medianya. Di sini customer membangun solusi tersendiri untuk memakai aplikasi yang disediakan oleh Windows Azure Marketplace. Nilai-nilai dari Windows Azure Media Service adalah quick and easy, yaitu metode yang mudah untuk dijalankan semua orang dan dibantu oleh CDN Cloud Digital Network untuk customer mengupload media secara cepat. Selanjutnya open dan fleksibel. Media Service menyediakan pre-built, ready to use, first dan third party teknologi yang bisa mengcustom sendiri solusi untuk membuat, memanage, dan membagikan konten ke semua device dan platform. Selanjutnya powerful dan cost efektif. Sekarang media service melayani scalable, reliable, dan cost efektif. Infrastruktur memperbolehkan customer untuk memfokus core business dan feature yang bernilai dari produk tersebut. Apa yang kita maksud dari media service? Di dalam media service ada ingestion, encoding, format compression, content protection, on-demand streaming, live streaming, analytics, dan advertising. Ketika encoding yang dilakukan oleh Windows Azure Media Encoder dan terbagi dalam third party media dari A sampai C. Begitu juga ketika dalam content protection yang dilakukan oleh Microsoft Clarity Packager yang sudah tersedia third partinya. Selanjutnya ketika device yang lain streaming, Microsoft Azure menyediakan EASE, Smooth Streaming Origin yang terbagi dalam 3 server. Ini adalah workflow untuk membangun end-to-end. Dari broadcaster, broadcast, network operator, content owner, dan enterprises
memakai Windows Azure Media Service, dan secara otomatis konten dari broadcaster telah di-ingestion, encoding, dan berbagai feature lain untuk disampaikan, di-deliver ke customer. Dari sini secara workflow lebih detail lagi, broadcaster dibantu oleh Windows Azure Media Service menjaga kontennya agar bisa sampai secara real ke customer, dan customer bisa melakukan analytics. Selanjutnya adalah skenario dari device dan platform ketika broadcaster mendeliver ke device atau platform. Pertama, Windows Azure Media Service memberikan streaming live dan on-demand streaming ke device dan platform Microsoft dengan bantuan third party CDN Cloud Digital Network. Maka device Microsoft seperti Windows Phone, laptop, notebook, PC, dan Xbox yang berasosiasi dengan Microsoft bisa menerima streaming dari broadcaster dari berbagai metode, rental, subscription, purchase, dan ada juga yang free. Ini adalah arsitektur dari media service. Yang pertama, yang pastinya customer membuild sendiri di lapisan teratas. Artinya di bawahnya ada APIs. Lapis selanjutnya komponen-komponen dari Azure Media Service seperti encoding, content protection, dan yang terakhir adalah yang dimanage oleh Windows Azure Media Service itu sendiri. Dan dari lapisan build on customer, APIs, dan sebagian dari Azure Media Service Component masih di handle oleh CDNs, partner CDNs dari customer itu sendiri. Akhirnya dari Windows Azure platformnya masih di handle oleh Azure CDN dengan berbagai SDK seperti dan tools seperti Windows 8, SQLite, Windows Phone, Xbox, HTML5, Flash, dan adaptive streaming. Ini adalah contoh workflow-nya dari media service. Pertama, dari clean application, membuat aset untuk membuat API. Secara tidak langsung, job scheduler, media service encoder sudah terbuat. Akhirnya partnernya membuat UDP, membuat receivernya untuk membuat Azure Blob Storage, dan satunya membuat player. Dari protokolnya membuat upload dan download service, membuat metadata, key management, play ready license server untuk ketika player bisa mendapat konten di aset yang telah dibuat oleh klien. Ini service SDK. Inilah tipikal workflow dari on demand. Pertama, customer ingest aset dengan fast UDP, HTTP, dan ship disk. Selanjutnya membuat job scheduler. Itu bisa di manage sendiri dan bisa di monitoring. Selanjutnya diproses, di encode, dan delivery, dan terdelivery
dengan fast UDP, SAS URL, origin serving over Azure and partner CDN. Ada integrasi terbangun dalam pipeline on demand yang divalidasi oleh Microsoft itu sendiri. Dibangun dalam on demand consumer pipeline melalui APIs dan on-premise atau Azure berdasarkan service atau solution, berdasarkan entities, object, ada aset, content keys, dan file itu sendiri, descriptor dibawa ke dalam sistem job, test, dan workflow templates. Bangun dalam objek aset ini ada file, aktual video itu sendiri, access policies, aturan yang gimana cara akses ke dalam kontennya, hingga content keys, encryption, informasi yang telah dienkripsi untuk melindungi aset dari file aset itu sendiri. Jadi descriptor job itu memiliki 3 task yang bisa dijadwalkan, dimonitori, dan bisa dibatalkan. Tugasnya berdasarkan workflow yang selalu bergantung input output single unit yang dieksekusi oleh media processor. Ini ketika membangun media processing pipeline-nya. Tugas-tugas dari medianya itu adalah mendeskripsi input output, content keys, dan data-datanya, bitrates, presets, file format, dan DRM keys. Hostingnya terbagi dalam 2 resource dari compute resource yang telah terjadwal subtasknya, dan juga storage resource membuat aset sementara. Ini adalah workflow-nya, cara kerjanya dari media processor. Jadi dari media service yang on demand mempunyai host, dan partner media mempunyai media processor. Azure Media Service task memberikan tugas ke media processor, begitu juga sebaliknya. Berikut adalah demo dari Windows Azure Media Service, simple demo. Selamat datang ke simple demo dari Windows Azure Media Service. Saya Hervandi akan mendemo simple cara upload video ke media service. Yang pertama, kita masuk ke portal Windows Azure memakai ID yang sudah ada yang disediakan oleh kampus. Saya sudah masuk. Langkah yang pertama, kita harus membuat media service-nya itu sendiri. Pertama, create new. App service, media service. Artinya create. Kita tulis namanya. Selanjutnya regionnya. Perlu kita ketahui
bahwa storage dan region itu sangat mempengaruhi. Jika kita memilih region yang tidak sama dengan storage yang telah dibuat, maka itu tidak akan muncul. Seperti West Europe, maka tidak muncul karena storage yang sudah ada berada di Southeast Asia. Kita kembali. Kita pilih Southeast Asia, maka akan ada storage account yang telah dibuat. Maka selanjutnya create media service. Ini pembuatannya tidak simple, tidak cepat, tergantung koneksinya. Sini kita bisa monitor progres dari pembuatan media service itu sendiri. Jadi mari kita menunggu. Oke, ini karena memakan waktu lama, maka saya akan memakai media service yang sudah ada dulu. Cara mengupload dari sini memakai ini bersifat temporer, tidak sesuai karena ini tidak on demand. Di sini juga disediakan cara upload video secara code programmatically. Ada juga encode-nya, ada deliver-nya ketika ke user. Sini sudah terbuat. Nah, telah terbuat demo 7 tadi dibuat. Selanjutnya cara uploadnya secara manual. Di manajemen test ada upload video file. Sini kita bisa memilih dari from lokal atau storage. Kita browse file. Dari lokal kita bisa memilih video yang sudah ada. Di sini kita pilih videonya. Dan juga ada kita memilih nama konten dari video itu tersebut. Sudah kita oke, nanti upload akan berlangsung. Karena upload walaupun isinya kecil, isi video kecil, tapi ini agak berlangsung lama, tergantung dari kecepatan koneksi. Maka saya akan menunjukkan yang telah ada.
Ini telah dibuat aset untuk mengupload video itu. Nah, setelah ada, sebelumnya saya telah upload video ke media service 8. Sini sudah ada 2 video bukan oleh Nugroho dan saya sebelumnya. Di sini karena kita tidak on demand, maka enkripsinya tidak unsupported. Di sini juga kita bisa mempublish URL yang asetnya telah dibuat. Ya, jadi itu sedikit simple demo dari penggunaan media service. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Herfandi, mewakili dari kelompok Nugroho Santoso dan Indra Putri, Windows Azure Media Service. Selamat siang.